Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi di channel untuk amar ma'ruf media sosial, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kalau video ini sampai ke Anda, ini berarti sentuhan kreatif editor channel kita, yaitu Mas Heri Teguh Yono. Nah, kali ini akan berbicara apa? Kali ini akan berbicara mengenai kesehatan holistik bersama Ustadz kita, narasumber kita, Dokter Dokter Zainal Muntakin Sofro, ahli ilmu faal manusia. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Kita berada di episode ke-90. Apa tema kita? Tema yang lalu di episode 89 kita berbicara mengenai transfusi darah. Nah, kali ini kita masih kata darah tapi beda bagai bumi dan langit. Yang satu transfusi darah, yang kali ini adalah cuci darah. Tapi bukan berarti cuci uang ya, ini cuci darah. Nah, mengapa orang cuci darah? Dan tentu saja saya harap saudara klik subscribe dan share video ini supaya memiliki nilai ibadah untuk berbagi pengetahuan kesehatan kepada sanak saudara, sahabat, dan kerabat saudara. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dok, kita masih urusan darah. Kata Ya, dokter, darah itu memang luar biasa rumit. Dan kali ini saya sangat kagum adanya mesin pencuci darah. Kata namanya hemodialisis. Nah, kalau prosesnya itu, dok, kalau nggak keliru, ya. ternyata bisa memperpanjang usia manusia ketika mereka gagal ginjal, dok ya. Gimana, dok? Hebatnya apa itu? Dan sejak kapan itu orang punya budaya cuci darah? Sekarang banyak sekali orang cuci darah. Gimana, dok? Jadi memang Prof, sejak awal kita sudah menyadari ya, unit terkecil tubuh kita yang fungsional itu dinamakan sel, Prof. Oh, sel, oke. Dan sel itu selalu digenangi oleh air, Air. cairan, ya. Dan komposisinya itu harus dipastikan tetap. Iya, Hmm. jadi tidak boleh berubah. Iya. Ya, Ada istilah derajat keasaman, Prof. Di oke ya. mana itu, iya. Jadi angkanya juga betul-betul strict, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Iya. Wah, Jadi ada range tertentu, Prof, yang selalu dipertahankan. ya. Yang sering jadi masalah sebetulnya, Prof, iya. Genangan air di sekitar sel itu kan bermacam-macam, iya. Dan tubuh kita ini, Prof, ada dua sistem organ yang menentukan hidup, gitu. Ya, Artinya apakah sel-sel itu survive atau tidak? Satu adalah sistem pernapasan, Prof. Ya, oke. itu untuk membuang kadar CO2 dalam waktu yang cepat, Prof. Ya, Ya, jadi misalnya tubuh kita ini kok banyak sekali CO2-nya hasil dari nopo metabolisme tubuh, maka kita akan mempercepat frekuensi pernapasan. hmm. Nah, Ya, namun untuk kurun waktu yang lama, ya, itu kondisi cairan itu supaya tetap komposisinya sama, itu peran ginjal luar biasa loh, Prof. oke. Ya. Jadi Hmm. sekali lagi kata kuncinya adalah lingkungan dalam. Hmm. Karena tubuh kita ini kan mengenal lingkungan dalam juga lingkungan luar. Nah, kalau lingkungan luar yang Prof selalu mengingatkan adanya social engagement ya untuk Ya, ya. nah, lingkungan dalam adalah air yang komposisinya tetap. Nah, termasuk jumlahnya pun diatur, Prof. Jadi Hmm. tidak boleh kurang, tidak boleh berlebih. Lagi-lagi, Prof, kita selalu terinspirasi ketika kok saya sering bolak-balik ke kamar kecil ya, ada apa ya? Hmm. Ini sebenarnya Ya, merupakan peran ginjal yang luar biasa. ya. Ketika ginjal sudah tidak berfungsi, maka peran pembuangan ini menjadi terganggu, Prof. Hmm. Dan yang paling berbahaya adalah ketika racun-racun gitu. Nah, tadi Prof bincang-bincang mengenai kok
kalau sapi-sapi Australia kok prengus itu. Bukan sapinya tapi apa Prof, produknya ya. Nah, Ya, itu karena apa tuh, apa hasil pengolahan protein itu ya, itu ada kandungan NH3 namanya Prof, hmm. ya nanti kita harus buang betul. Nah, ini kalau tertimbun di dalam tubuh, maka yang terjadi adalah proses percepatan kerusakan sel Oh, yang hanya berujung pada kematian. jika ada dalam tubuh itu artinya di dalam darah, Dok. Di dalam darah ya. Jadi Ya, darah itu kan komposisinya, ya Indonesia kalau Prof itu ingin mengetahui darah kita ini komposisinya baik atau tidak, itu kan diambil hmm. darahnya kemudian diperiksa ke lab gitu. Jadi Ya, untuk mengetahui lingkungan dalam kita itu yang paling mudah ya mengambil sampel darah ini kok Prof. ya, ya. Nah, kenapa dicuci, Dok? Supaya darah itu tidak memiliki, katakan apa ya, bahasa awamnya, tidak memiliki sampah-sampah di dalamnya. Apa, Dok? Persis, jadi itu yang kita namakan racun Prof. Oh, Ya. racun, ya. Racun ya itu, makanya kan sering diukur kadar uriumnya berapa, kreatininnya berapa. Kalau sudah melonjak begitu tinggi, ini harus diatasi dengan cara membuat ginjal buatan. Oh, ya, ya, ya. Jadi sebetulnya dialisis itu Prof, kita meniru ginjal yang ada di dalam tubuh. Ya. Jadi ini hebatnya manusia diberi akal ya. Jadi Ya, tidak hanya sekedar apa ya, merenung, kok ini kok apa ya, badan saya kok tidak nyaman seperti ini ya, karena racun-racunnya itu kan menumpuk di dalam tubuh tadi, Prof. ya, ya. Oh, jadi berarti orang cuci darah itu, Dok, saya lihat kalau sudah cuci darah langganan seminggu 2 kali itu sampai dibikin lubang di lengannya itu ya, di dekat telapak Betul. tangan itu. Itu prinsipnya adalah meniru kegiatan ginjal tapi di luar tubuh dengan mesin buatan. Betul, Dok, itu. Persis, Prof. Jadi ini yang menarik ya, sehingga sehingga minta maaf, Prof, walaupun ginjalnya sudah rusak, gitu, Ya, tetapi bisa digantikan perannya oleh mesin yang di luar tubuh tadi. Ya. Cuma yang menjadi catatan, Prof, ya minta maaf nih, menurut saya loh ini kadang-kadang orang itu sesudah cuci darah itu siap untuk makan apa saja. Ya toh. karena karena merasa wah sudah oke lagi nih tubuh tubuh saya. Ya, jadi jadi kan orang kalau sudah ginjalnya tidak berfungsi, kalau banyak racun menumpuk di darahnya itu kelihatan fenomenanya seperti biru-biru lebam itu, Dok. Lalu setelah dicuci semakin segar lagi wajahnya. Apa ah, benar kata saya itu, Dok? jelas Prof, karena apa? Komposisi cairan tadi sudah mendekati normal, ya. Cuma yang menjadi catatan tadi, Prof, masalah cairan tubuh ini kan harus diukur betul, ya. Kalau ketika kita belum mengalami, mudah-mudahahan tidak ya Prof, ya, Iya. tidak mengalami gagal ginjal atau renal failure, itu ya minum, kita anjurkanlah 8 gelas sehari kita, dan kita bisa mengatur dengan melihat perubahan warna air seni. Tapi kalau sudah gagal ginjal Prof, kita perlu ini Ya. berdampingan terus dengan ahli gizi ini. Nah, alhamdulillah Prof ya punya sahabat banyak, ini tidak hanya dokter tapi juga ahli gizi. Itu jadi cara makannya pun ya diatur, Ya. jumlah cairannya juga harus diatur. Begitu Prof, sehingga Ah, sehingga minta maaf jangan mengandalkan Allah nanti kan saya akan dicuci lagi. Ya jangan ini ya. Jadi sekali ya. lagi. Ah. Memang ada tipe orang yang bahkan apa, ada yang berfilosofi lebih baik mati dalam keadaan kenyang daripada mati kelaparan gitu, Dok. Wah, itu luar biasa itu. Iya, Dan mengorbankan ginjalnya. Jadi betul. mesin-mesin itu ini kan semakin murah, Dok, semakin kesini harganya. Betul kan, Dok? Alhamdulillah Prof, dulu kami punya pasien, satu keluarga mati semua Prof. Karena apa ya, waktu itu kan harus membayar sendiri, gitu Prof. Jadi minta maaf itu waktu itu sekali cuci 800.000 lah, ya. Ya, ya, betul. 2 kali, tidaknya bapaknya, juga anaknya, ya habis-habisan tuh Prof.
punya apotek dijual, punya rumah dijual, punya mobil dijual. Alhamdulillah sekarang dengan adanya sistem kesehatan yang lebih bagus, nih kita Ya, ada BPJS dan sebagainya. Alhamdulillah ya, ya. betul-betul terbantu. Mudah-mudahan masuk akal nggak dok kalau saya berangan-angan. Mudah-mudahan ada mesin pencuci darah yang portable, bisa dibawa kemana-mana sehingga orang lebih mobilitasnya lebih baik. Mungkin mungkin terjadi dok ya suatu saat. Minta maaf, Prof. Sudah ada malah, Prof. Oh sudah, waduh ya. Ya, asal kita telaten saja ngangkat-angkat cairannya itu, Prof. Itu kan banyak sekali berapa itu jerigen itu ya. Itu bisa secara mandiri kita mencuci sendiri. Oh gitu ya. Ada ini Oh, yang terbaru. Iya. oh, jadi persoalannya anu ya, cairan-cairan yang untuk menetralisir racun di dalam darah itu. Itu khusus, Prof. Iya. Dan tidak dalam jumlah sedikit. Banyak sekali sehingga ya saya kira angan-angan Prof yang ke depan bisa ditingkatkan lagi bagaimana lebih disederhanakan lagi lah supaya tidak seperti dulu, Prof. Mesin EKG itu kan besarnya satu kamar itu, Prof. Sekarang portable bisa dibawa Ya, ya, kemana-mana itu. Iya. ya, ya. Saya kira Sekarang insya Allah. saya lihat hanya satu segede printer itulah itu kelihatannya. Iya, iya. Dan wah, luar biasa. Jadi Betul. ketika orang dicuci darah itu perlu waktu lama dok saya kira. Berjam-jam dok itu. Iya lama, Prof. Karena kalau terlalu cepat nyedotnya juga minta maaf, Prof. Itu bisa mengancam jiwa juga, Prof. Oh, luar biasa ilmu manusia itu. Sekarang jadi orang gagal ginjal itu upaya terakhirnya adalah sampai cuci darah itu dok. Di Iya, samping menyuntik insulin segala macam itu kan teknologi yang bisa membuat orang semakin panjang usia. Betul nggak betul, dok? betul. Dan yang paling penting, Prof, dengan adanya kemudahan semacam ini kan, bagaimana mengisi, gitu, Ya, iya. mengisi kehidupan tuh yang lebih berbobot begitulah, Prof. Iya. Ya, 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 ya. Baiklah. Baiklah, Dok. Saya kira inilah saudara-saudara apa tausiah Dr. Zainal Mutakin tentang bagaimana kalau orang cuci darah itu harus lebih memanfaatkan keadaan kita setelah dicuci darah maksud saya. Jangan setelah dicuci darah terus makannya eh, seenaknya lagi tanpa kendali. Kan Oh, apa kontraproduktif, gitu, Dok. Dan iya, iya, iya. saya kira ini merupakan tausiah yang sangat baik. Persoalan diabetes ini memang di Indonesia banyak sekali dan bahkan anak-anak muda juga ada yang sudah diabetes. Terima kasih dok atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah barokah dok. Terima kasih. Amin. Ketemu lagi ya dok minggu depan, Jumat depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.